Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Kalau boleh tahu penghasilan Formi sendiri perharinya berapa sih? Wah, penghasilan nih. Ini ada teman-teman yang mau nanya nih, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk berbisnis? Yang disiapkan dalam bisnis. Apa ya? Kalau saya tuh lebih nekankan kalau di awal buat teman-teman yang mau bisnis itu niat dulu. Jadi kalian tuh punya apa ya? Niat yang kuat gitu, niat yang kuat dalam menjalankan bisnis. Nah, di dalam niat itu kalian tuh saya menekankan adanya apa ya? Kalian tuh ada keinginan dalam melakukan kebaikan gitu, dan itu bisa menjadi alasan kuat untuk teman-teman buat memulai usaha gitu. Jadi kalau nanti teman-teman jatuh, kembali lagi ke niat awal itu mau ngapain di bisnis itu. Nah, kalau yang kedua itu mentalitas. Jadi dalam bisnis tuh semua udah tahu sih kalau dalam bisnis itu yang paling penting banget itu mental juga. Mental itu sangat diuji. Apalagi apa ya? Kan bisnis itu dinamis ya. Kan kita nggak tahu bagaimana kedepannya. Jadi mental itu disiapkan. Jadi udah siap-siap dulu dan kita punya keinginan untuk terus terus mencari rasa ingin tahu gitu. Iya. Nah, yang ketiga ini buat perencanaan yang matang. Jadi kalau bisa itu produknya itu bisa ada market yang jelas dan itu bisa diinovasi gitu. Kalau itu udah dibutuhkan dan bisa diinovasi, insya Allah itu bisa bakal menjadi bisnis yang sustain gitu. Yang selanjutnya itu kan kita masih kuliah ya, jadi kalau mau mulai usaha itu kita juga jago dituntut untuk bisa mau manajemen waktu dan keuangan. Jadi kalau mau memulai bisnis kita tahan dulu nih. Kalau biasanya kan kalau kita punya uang lebih, biasanya kan buat main, buat jajan. Nah, itu ditahan dulu, ditabung buat modal usaha. Dan yang tadi memanajemen waktu, kita bagi-bagi waktu buat ini buat kuliah, ini buat bisnis. Kalau tujuannya kuliah sambil bisnis, ya udah fokus di situ, nggak usah ke yang lain-lain gitu, supaya lebih fokus. Kemudian ada ini lagi teman-teman baiknya itu punya networking sama teman-teman yang udah sukses, yang udah punya pengalaman lebih gitu. Jadi itu bisa menambah wawasan teman-teman juga. Kalau lagi down atau lagi ada masalah, bisa tuh konsul atau cerita sama teman-teman yang udah menjalani atau yang udah pengalaman. Dan ini juga yang penting itu komitmen sama kegigihan. Kalau kita mengutip pepatah dalam agama Islam itu kan manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan menuai kesuksesan. Itu sih. Intinya harus konsisten terhadap apa yang dituju. Iya. Nah, selanjutnya ada lagi nih, setiap mahasiswa pembisnis emang punya bisnis sendiri juga. Kalau saya lihat enggak juga sih. Kan kalau mau mulai bisnis itu juga ada dua opsi ya. Yang satu itu dia memulainya itu dia menjualkan apa yang dijual orang lain gitu. Nah, di situ kan teman-teman juga bisa mengambil ilmu dan bagaimana sih strateginya penjualannya gimana gitu. Jadi kalau udah paham nanti lanjut ke dia bangun bisnisnya gitu. Tapi juga ada sebagian yang masih mahasiswa itu dia langsung memulai usahanya. Jadi di situ dia malah kebentuk mentalnya itu lebih cepat dan menjadi gimana ya, maksudnya tanggung jawabnya dan mental di situ tuh langsung diuji gitu. Kalau saya lebih lebih
ini sih lebih ke langsung memulai usaha gitu. Soalnya kan kalau kuliah itu kan ya ada sisa waktu yang lebih gitu. Jadi kita mau memulai usaha itu masih ada waktu banyak gitu. Kalau boleh tahu penghasilan Formi sendiri per harinya berapa sih? Wah, nah, penghasilan nih. Kalau penghasilan kita kan belum genap 1 tahun ya. Jadi penghasilannya belum begitu tinggi sih, tapi ya alhamdulillah. Untuk per harinya? Perharinya itu 100 sampai 150-an lah. Terus kan Formik itu kan udah mau setahun nih, tanggal 29 ya? Nah, dalam setahun itu kira-kira udah nutup modal apa belum? Dan omsetnya selama hampir 1 tahun itu berapa kira-kira? Kalau modal udah alhamdulillah udah ketutup sih. Balik modalnya itu cepet. Kalau ditanya omset itu aduh ya adalah puluhan juta. Oke. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan spesial dari Tasya. Halo Uli, mau minta saran usaha yang cocok buat aku dong. Oh, ini Kak Tasya. Oh ya, Kak Tasya tuh cewek kan? Pastinya dong. Oke, cewek. Tuh seangkatan sama saya nggak ya? Maksudnya usianya. Kira-kira juga dulu satu kelas kalau nggak salah ya. Oh iya, saya ingat. Kak Tasya, 20-an tahun. Gini, soalnya kalau bisnis itu kan kita melihat peluang dulu. Kalau yang paling gampang itu lihat di sekeliling kita dulu. Jadi teman-teman Kak Tasya itu kebanyakan cewek dan seusia 20-an tahun. Nah, Kak Tasya juga bisa milih. Itu di awalnya itu mau jualan ke siapa, usianya berapa. Nah, di situ ketahuan tuh. Kak Tasya boleh nanya-nanya dulu ke teman-teman yang maksudnya apa sih yang dibutuhkan dia gitu, apa yang dibutuhkan teman-teman Kak Tasya. Mungkin kalau cewek itu dia lebih ke dunia kecantikan gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi peluang Kak Tasya buat memulai usaha. Oh iya, buat tambahan Kak Tasya, bagusnya itu bisnisnya itu kan tadi buat yang cewek ya. Nah, positifnya, kelebihannya kalau ngambil target marketnya itu cewek itu kan konsumtif ya. Nah, di situ Kak Tasya bisa mengambil peluang juga, dia konsumtif. Kemudian Kak Tasya juga tahu apa yang dibutuhkan teman-teman cewek Kak Tasya gitu. Ya, kita lihat sekeliling kita yang paling dekat dulu aja lah. Nah, itu insya Allah nanti bisa menjadi peluang yang bagus buat kedepannya. Awalnya jualan nggak usah buat dulu, maksudnya menjual apa yang dijual sama orang lain dulu nggak apa-apa. Nah, nanti kalau di situ kan nanti Kak Tasya juga dapat ilmu kan. Nah, nanti Kak Tasya kalau udah dapat ilmu bisa tuh memulai usaha yang kemungkinan bisa membuat produknya Kak Tasya gitu. Mungkin itu sih. Oke, udah terjawab ya Kak Tasya. Iya. Nah, terima kasih Coy atas jawaban yang udah diberikan. Mungkin ada sedikit motivasi buat teman-teman biar bisa semangat dalam memulai bisnis. Motivasi. Kalau saya boleh mengambil kutipan buku di Bill Gates, itu sebagai pemuda, kita itu bisa dibilang gimana ya, pemuda yang lincah dan gesit gitu kan. Kita itu kalau kata si Bill Gates tidak ada yang sukses atau berhasil ketika memulai. Jadi itu sebagai acuan teman-teman kalau mau mulai bisnis, dan jadilah mahasiswa yang tidak menggantungkan sama pencipta lapangan pekerjaan, tapi jadilah mahasiswa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa membangun ekonomi Indonesia. Bantulah teman-teman kalian yang tidak mempunyai, maksudnya yang masalah keuangan atau finansial, bantulah tetangga-tetangga kalian yang mempunyai masalah ekonomi, dan kalian kalau mau jadi pebisnis itu menjadi peluang yang luas itu untuk membantu teman-teman. Nah,
Jack Ma, kalau masih muda habiskanlah jatah gagal kalian dan jaga komitmen dan visi kalian untuk memulai usaha, dan dalam visi itu tuangkan kebaikan, dan itu akan menjadi kekuatan kalian ketika memulai usaha gitu. Jadi tetap semangat, manjada wajada. Cukup sekian sih. Oke, terima kasih. Sangat memotivasi banget ya. Tentunya setiap orang tuh pasti punya jatah gagal, dan jatah gagalnya itu nggak cuma sekali, 2 kali, tapi juga berkali-kali. Jadi kita sebagai generasi muda mulailah menghabiskan jatah gagalmu sampai jatah gagalmu itu habis. Begitukah? Habis. Iya Kak Diti. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Uli. Coy. Iya Kak Diti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi saran-saran dari temen aku dalam memulai bisnis. Kebayang nggak sih masih kuliah dan baru semester 4 tapi udah bisa menghasilkan uang puluhan juta. Itu pastinya sebuah kebanggaan bagi diri kita sendiri. Oke, cukup sekian video ini. Terima kasih telah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Karena ownernya tuh salah ngasih aku pipet, jadi terpaksa aku pakai sendok. Karena aku sumpah pengen banget guys, bobanya ini bener-bener enak. Coba kalian lihat deh. Aku takut tumpah. Udah amat.